Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kepada peristiwa politik tahun 1955 munculnya Masyumi. Tapi kalau bicara substansi filosofis, ayat itu di bawah tauhid. Fir'aun dan bala tentaranya, gitu loh. El Salvador, anak muda Bukele namanya, bapaknya itu ustaz. 80.000 mafia habis disikat. Tidak ada satu sila pun bertentangan dengan Islam, atau tidak ada ajaran Islam bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah semua, mobil khusus abang kita Bang Yus luar biasa, masih bisa berkontribusi pemikirannya, semangatnya. Juga Pak Ketum MPA Pak Indra dan Ibu Nani yang undang saya, sama Sowi itu kalau maaf sorry belum tahu namanya dia ini. Dalam pemahaman saya, dalam konteks kita membangun ya masyarakat untuk amanah nih, bagaimana kita amanah, itu harus diawali dengan persepsi kita harus sama. Yang kedua, kesadaran kita mesti sama. Yang ketiga, baru pentaatan kita, insya Allah sama. Misalnya hari ini kita sama nggak persepsinya kita sedang ditindas? Banyak yang nggak sama. Generasi Z nggak mau dia merasa tertindas, makanya enjoy aja main HP, ngomong, dia nggak ada rasa ketertindasan. Ke bioskop kemana, dalam pengertian hedonismenya terus berjalan. Yang punya persepsi tertindas itu sedikit. Mudah-mudahan MPA masuk yang kategori yang mengerti kita ini sedang ditindas. Penindasan yang dimaksud dalam konteks kita berbangsa dan bernegara dilihat dari sudut pandang sejarah. Karena sejarah itu nggak bisa bohong, begitu yang sudah terjadi. Kemudian secara filosofis, mengapa itu terjadi begitu? Kemudian yang ketiga, sosiologis, kok masyarakat kita begini? Bahasa kasarnya sudah disebut tadi. Jadi dalam persepsi itu kita harus sama, pemahaman sejarahnya, filosofisnya, sosiologisnya, psikologis, atau bahasa orang sering disebut suasana kebatinan bangsa, dan yuridis, karena negara kita negara. Secara filosofis, bangsa kita dulu animisme, bahkan politeisme, banyak Tuhan, banyak isme lain, sehingga sinkretisme.
Itu sejarah, filosofis, sosiologis, psikologis, yuridisnya, itulah intinya. Maka kalau kita lihat abad ke-15, masuklah peristiwa Wali Songo. Jadi suka nggak suka, itu sejarah merubah 5 hal tadi juga, filosofi, sejarah, historis, semuanya di tatanan kehidupan. Yang tadinya animisme, politeisme, sinkretisme berubah menjadi ada nuansa tauhid lewat proses dakwahnya. Kemudian terus bergulir lewat gerakan-gerakan yang pada waktu itu kita lihat Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan seterusnya. Perjalanan sejarah terus berjalan sampai kepada peristiwa politik tahun 1955, munculnya Masyumi. Itu sejarah. Dalam perspektif inilah kita lihat event sejarah tadi, filosofisnya segala macam sudah berubah. Pada tingkat yuridis, mau suka atau tidak, ada perjalanan bangsa kita ini meyakini namanya Pancasila. Setidaknya awal dikumandangkan 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Tapi Pancasila yang dikumandangkan oleh Soekarno bukan Pancasila yang sekarang. Karena waktu itu Soekarno menempatkan ketuhanan nomor 5 dan ada tambahannya yang berkebudayaan. Sehingga dengan demikian ada pertentangannya dari kaum ulama dan banyak tokoh-tokoh lain. Terjadilah pertemuan di Jakarta 22 Juni, sehingga melahirkan namanya konsep Piagam Jakarta. Apa intinya? Ketuhanan yang nomor 5 dipindah ke nomor 1 dengan tambahan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu menjadi kesepakatan ditandatangani oleh 9 tokoh termasuk Maradis. Gitu. Jadi eventnya ke situ sejarahnya. Namun dalam perjalanannya ada gerakan dari klaimnya Indonesia bagian timur yang tidak sependapat dengan Piagam Jakarta. Kalau itu dipaksakan, maka tidak akan merdeka. Kalau belum merdeka, dia mau memisahkan diri. Nah, begitulah sejarah kita kan. Akhirnya Soekarno tidak membacakan pada waktu 17 Agustus 45, tidak. Pokoknya merdekanya dulu. Karena daripada dipaksa nanti pecah. Nah, besoknya 18 Agustus karena daya protes dari kaum Muhammadiyah, ketua umumnya saat itu Ki Bagus Sadikusumo. Berembuklah pertemuan lagi, tetap di Jakarta jam 10 pagi sampai jam 12, cuma 2 jam efektif, untuk menyetujui, menyepakati pencoretan 7 kata. Apa 7 kata tadi? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Namun dulu Ki Bagus yang mewakili umat Islam, karena waktu itu Wahid Hasim sudah pulang ke Jombang, ya, karena udah merasa udah merdeka kan 17. Haji Agus Salim nggak ada, Karum Zakar nggak ada, tinggal anak namanya Ki Bagus Sadikusumo. Nah, usulan beliau, oke lah, dicoret 7 kata, tapi tambahannya ketuhanan yang Maha Esa. Itu resmi itu. Ada di lembaran negara itu, bukan karangan Iki Sujana. Kita kan sekolah belajar. Apa poin pentingnya? Menurut strategi kita dianggap umat Islam kalah,
karena syariat Islamnya dicoret. Tapi kalau bicara substansi filosofis, syariat itu di bawah tauhid. Karena Islam itu substansinya 3: akidah, syariat, akhlak. Maka dengan mendasari negara kita ini kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu sesungguhnya sampai hari ini, karena ini yang berlaku Pancasila yang ini, yang 18 Agustus, bukan yang 1 Juni, bukan juga yang Piagam Jakarta, tapi 18 Agustus yang berlaku adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini berlaku sampai hari ini. Dan apa yang menarik dalam penjelasan ini? Ki Bagus menjelaskan kepada Soekarno dan Hatta dan juga ada di lembaran negara ini, bahwa yang dimaksud ketuhanan Maha Esa itu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan jauh lebih dahsyat dari cuma sekedar syariat. Karena waktu itu syariat itu pemahamannya individual saja, nikah, talak, rujuk, zakat, beribadah, itu dia nggak paham dalam konteks syariat yang lebih mendalam. Maka lewat proses takdir bahwa negara Republik Indonesia, lalu mukadimahnya, alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat rahmat Allah, nggak ada konsep Tuhan lain, itu nggak ada, Allah yang di situ. Maka diabadikan dalam sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang Maha Esa itu ya cuma Allah. Emang coba konsep Tuhan mana yang Maha Esa? Cuma Islam. Jangan tersinggung, jangan malah kayak provokasi. Nah, ini ilmu filsafat ya, begitu, ilmu agama. Dan diwujudkan dalam bentuk pasal organiknya, yaitu pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan jelas negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama atau keyakinannya. Ini negara yang menjamin. Pertanyaannya, kenapa kita dulu saya pelaku sejarah, tapi dalam konteks ajas tunggal tahun 1983 sampai 86 saya ketua HMI Jakarta. Di 86-nya saya ketua HMI se-Indonesia, PBHMI. Saya lawan Soeharto. Kalau ini versinya 74-an ya, saya tahun 80-an gitu. Melawan ajas tunggal, ditahan di Laksos. Ramah 5 itu Pak. Kita ini belum jadi tentara waktu itu. Ya, 83 udah tentara, belum? Udah ya? Wah, mantap. Jenderal. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif kesejarahan, yuridis dan lain sebagainya, saya menerangkan secara persepsi. Nah, disitulah mulai itu saya merasa ditindas itu. Ditindas oleh rejim yang berkuasa memaksakan kehendak. Nah, di situ lahirlah perjuangan-perjuangan lokal dan lain sebagainya sampai kepada yang 98 itu. Nah, dalam proses perjalanan itulah saya kenal Bang Yus, sebelumnya Bang Hariman, juga Serega, tokoh legendaris semua ini kira-kira dalam sejarah bangsa Indonesia itu. Oleh karena itu, saudara, kalau boleh pakai dalil Pak ya, nggak apa-apa kan Pak? Nah, itu ada di surat 28. Coba Hendra, ini kan mau mengerjakan masyarakat yang beramanah. Amanah apa yang kalian mau bawa sebenarnya, coba? Al-Quran ini lah, karena ini warisan sejarah nenek moyang kita. Lewat perspektif tadi kesejarahan, filosofis, sosiologis, ya, historisnya, ya, bahkan yuridisnya. Sudah jadi yuridis, hari ini berlaku. Siapa yang ganggu bahwa itu tidak konstitusional.
Cuma saya merasa waktu pas jadi pejuang itu berusaha untuk melawan keadaan, kita diadu domba. Ini masalahnya. Tolonglah MPA kalau berdiri ke depan ini jangan diadu domba. Kalau dulu kita awalnya pendukung Anies, sudahlah. Menurut saya Anies sudah selesai. Mau disuka nggak suka harus diakui kalah gitu. Dan Anies nggak ngelawan. Ini yang saya kalau boleh jujur rasa kecewa sebagai aktivis. Kan udah tahu curang. Kok diucapin selamat namanya curang? Dan nanti apa Anda mau nerima masalah amanah kayak begini? Nah ini tim sukses nih. Sama, saya juga di bidang hukumnya. Jadi amanah apa yang kita mau emban? Kalau kita mau benar-benar amanah yang perlu perlu kita emban adalah nilai-nilai, baik filosofis, historis tadi yang saya sebut, betul-betul berdasarkan nilai-nilai yang sakral, yaitu Al-Quran. Itu Pak Dori, itu udah pakai sarung ini kiai ini. Saya bukan kiai, saya bukan ulama. Di situ ada yang mau berkenan baca supaya saya jangan dianggap menurut Egy Sujana. Coba 28 ayat 4. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang. Satu, sebentar, pelan-pelan. Firaun telah berbuat sewenang-wenang. Ya. Satu, dua. Berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dua, Firaun kerjaannya memecah belah rakyat. Dia menindas segolongan dari mereka. Menindas tuh Firaun tuh. Keempat, Dia menyembelih anak laki-laki mereka. membunuh anak laki itu menghabisi perkaderan. Dan Tunas-tunas bangsa yang berani untuk kebenaran itu disikat habis. Makanya bayi pun waktu Musa dicari mesti dibunuh. Ini Firaun loh. Kejadian ini sudah hampir 5.000 tahun lalu. Secara historis apa nggak berlaku sekarang tuh gaya-gaya Firaun? Betul. Yang kelima, Dia menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. diskriminatis. Kenapa ada beda laki dan perempuan? Filosofisnya, laki itu rasional, wanita itu perasaan, irasional. Inilah yang dihabisi pada waktu itu. Jadi yang berpikir rasional seperti kita ini, contoh senior kita Bang Yus, ya, dan lain-lain ini juga di TNI ya. Kalau dia nggak rasional, dia nggak gabung 01. Karena rasional. Nah yang kesana tuh yang irasional. Cuma apa ada kepentingan lain? Jadi pokoknya begini, itu terjadinya satu kondisi objektif namanya diskriminatif gitu. Ya, pengariman berjuang masuk penjara. Saya baru ngomong cuma people power masuk penjara. Sebelumnya Anjas Tunggal masuk penjara 3 kali saya di penjara. Bukan ece-ece sembarangan. Nah itu tidak bangga-bangga. Ini saya ingin contohkan karena kan saya relatif dibandingin kalian lebih senior, kecuali Bang Yus sama ini kan sama gitu, yang seumur. Kalian kan junior dan nanti di bangsa kita ini kayak begini. Inilah yang saya maksud. Persepsi Anda sama nggak sama saya? Sama nggak dengan Al-Quran? Persepsinya. Ayat terakhir. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi ada 6 poin: menindas, memecah belah, kemudian berbuat kerusakan, melakukan diskriminatif, dan satu lagi ayat 39 ya. Surat itu juga, tapi ayat 39 ini ciri Fir'aun. Nah ini kan tentara nih, nanti lihat Fir'aun dan bala tentaranya gitu loh.
Jadi kita jelas tegas, samping kita tentara, ini nggak fitnah. Coba baca ayat 39. Jadi kita punya patokan, bukan kumaha aing sesungguhnya. Hendra, betul kan? Ayat 39. Coba ente baca nih. Nah. Tutup ya. Ada itu katanya mau bacain. Oke. Aku mau bacain boleh ya Pak ya? Iya sudah kata. Kenapa lama tadi? Dia Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya berlaku Sombong. tidak mengurangi hormat. Bagaimana coba? Menurut Rasulullah Muhammad SAW, definisi sombong itu ada dua elemen. Satu, menolak kebenaran. Kedua, merendahkan orang lain. Itu jelas definisi sombong. Lihatlah Fir'aun dan bala tentaranya saat itu merendahkan Nabi Musa, bahkan dikejar-kejar, ditindas, dibunuh. Rakyatnya juga dipecah belah. Ada yang didukung, ada yang enggak. Nah, pertanyaan seriusnya, semua indikasi itu ada nggak hari ini? Jelas. Amanah apa kalian berjuang? Tapi sudahlah, kalau kita melankolis hanya karena dukungan ini sudah selesai, Anies sudah ikut keadaan yang ada. Apalagi sekarang menurunkan dirinya, menurut saya dari capres menjadi cagup lagi. Nah, saya nggak tahu Anda dukung lagi apa nggak, saya bingung juga. Jadi kalau presiden mau ini bagus karena untuk nanti perhitungan 2029, kok gitu dipikirin? Hari ini tuh kita kemana? Beras naik, apa naik, semua naik, pajak juga. Kita semua jadi ABG nih, anak buah Gibran. Anak buah Gibran. Padahal udah bisa ini tentara jenderal loh. Emangnya siapa? Jadi ABG gitu. Oleh karena itu, saudara, tidak provokasi, tapi ilmu. Tinjauannya 5 tadi: filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Nggak ada sebertentangan dengan satu pasal pun Undang-Undang Dasar 45, bahkan Pancasila. Nah, kalau ini kita sama, maka muncullah kesadaran itu sama, kita melawan kezoliman ini gitu. Di bidang kita masing-masing, nggak harus sama, tapi dalam MPA kita bersama. Saya masih mau ini. Tapi kalau MPA ujungnya nanti dukung juga rejimnya nggak benar ya, bukan, nggak bangga saya begini. Gitu. Nah, oleh karena itu, kesadaran apa yang kita harus bangun? Menurut saya leadership, karena semua dari leadership, kepemimpinan. Nah, sekarang diuji, Hendra, kepemimpinan ini benar nggak? Untuk mengerti kepemimpinan tidak bermaksud mendikte, tapi harus ada 3 karakter yang ada dalam diri kita. Pemimpin itu harus bisa menaklukkan, dia sebagai penakluk dalam segala hal apa aja. Jadi kalau kondisi sekarang dicurangin tapi nggak bisa kita taklukkan, dia bukan pemimpin. Dia pimpin. Iya dong, dia pimpin. Ikutin aja. Jadi juga nggak boleh ada alasan ini Pak Chandra, saya kan anak buah ikut pimpinan. Ini nggak bisa. Dalam Islam nggak ada pertanggungjawaban ini. Lagi pula, yaitu dalam Sabta Marga, marga ketiga, sebagai ksatria prajurit untuk bertakwa kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku jujur, benar, adil. Itu Sabta Marga. Mana coba TNI yang ikutin Sabta Marga? Nah, itu contoh.
Oleh karena itu saudara, kita anak muda yang kalian masih muda-muda ini, ke depan ini problem berat bangsa ini dalam konteks amanah, kan kita ini untuk menuju kepemimpinan itu tidak menaklukkan keadaan yang ada. Saya kasih contoh yang terbaru, El Salvador. Aja di El Salvador, kan ada di YouTube. Anak muda umurnya 37-39, presidennya ya, Bukele namanya, bapaknya itu ustaz, pimpinan masjid ya, turunan Palestina. 80.000 mafia habis disikat sampai hari ini. Wah, itu luar biasa Bukele. Nah, untuk itulah gimana Anda sebagai peluang yang mesti ada. Sementara konstitusi kita membatasi dengan threshold 20%, itu mencederai demokrasi yang luar biasa. Lihat Iran hari ini, presidennya mati. Berapa orang yang daftar presiden? 80 orang. Capres. Nah, kita 3 orang aja kemarin, waduh, berapa biaya transaksionalnya apa? Ngeri bangsa kita ini. Karena persepsi kita tadi, nggak sadar kita ini sedang ditindas, tidak punya kesadaran itu. Nah, hari ini kalau Anda mengerti dan mau mendengarkan, sadarlah kita ini ditindas, kita ini dibuat kerusakan dan lain sebagainya. Tadi yang 6 poin bahkan 7 poin itu, yang terakhir kesombongan itu. Bagaimana cara? Nah, kita harus tampil menaklukkan keadaan ini. Minimal dalam forum-forum kecil gini, saya bisa taklukkan siapa yang apa, pikiran apa lo, lu punya apa tentang Indonesia? Nah, bisa. Nggak ada yang bisa bantah saya. Karena pendekatannya 5 hal tadi, coba bantah. Nggak ada, nggak bisa. Nah, kalau sudah punya kesadaran ini, ya, maka tahap ketiganya kita semuanya taat kepada konstitusi. Ini adalah negara hukum. Ini masalahnya kita nggak taat sama konstitusi. Konstitusi bilang calon presiden paling sedikit umurnya 40 tahun. Karena pamannya MK, dia bisa mainkan adik iparnya presiden, MK dirubah juga. Sekarang Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Kakanda. Nah, sekarang MA jadi Mahkamah Adil. Dirubah lagi umur 30 tahun. Boleh di bawah 30 tahun. Dan kita diam saja. Mau taat sama siapa gitu? Mau bagaimana perjalanan bangsa ini? Kita nggak tahu sampai kapan hidup. Makanya berkah Bang Yus sampai 77. Saya baru 65, jadi bedanya 10 tahun lebih kan. Ya, tapi lumayan nomor udah masuk kakek-kakek juga. Cucu saya 9. Kalau dia 7, saya 9. Istri private. Oleh karena itu saudara, dalam perspektif ke depan nih, amanah, kan nanti ada pembicara lain, tolonglah samakan persepsi kita, samakan kesadaran kita, ya, sebagai penakluk, sebagai pengubah. Jangan lupa, pemimpin itu harus mengubah. Keadaan tidak baik jadi baik, keadaan tidak Islami jadi Islam. Yang ketiga baru ini pengemban amanah. Jadi Anda sudah mampu meletakkan satu poin tentang pengemban amanah. Karena ini ciri. Nah, untuk itu harus ada 3 C. C pertama apa namanya itu? Confidence. Tidak harus confidence, percaya diri, betul-betul, apalagi dengan dasar keimanan. Enggak banyak yang pendapat seperti saya, enggak banyak. Saya di tim aja saya nggak diterima. Jadi harusnya saya jadi kuasa hukum Anies, tapi nggak dianggap sih, dicoret karena dianggap ganggu. Karena saya pasti berani ngelawan, hakim pun saya usir, bisa usir.
Karena begini, bukan saya sok jago. Hakim, jaksa, polisi, advokat itu setara. Namanya penegak hukum. Tapi lihat coba sidang MK. Sepertinya hakim itu dewa yang gak bisa diprotes. Apa buktinya? Waktu memeriksa 4 menteri, nggak ada yang boleh nanya. Yang nanya cuma hakim. Wah, kalau saya di situ saya protes. Apa yang sidang? Kok yang nanya cuma hakim? Bahkan waktu DKPP juga nggak ada yang boleh nanya. Ini modal sidang mana saya bilang? Mungkin jadi saya ngerti kenapa saya nggak diajak. Masya Allah. Ya udah. Jadi masyarakat amanah ke depan kita ini harus mengerti poin-poin tadi. Confidence kita. Kalau saya confident kepada Islam, terserah Anda mau nasionalisme mau apa itu, tapi Anda yakin bahwa itu bisa mengubah keadaan jadi lebih baik. Dan saya yakin nggak ada yang bisa lebih baik kalau dengan tidak ajaran Islam. Cuma ajaran Islam dikonflikkan, dibenturkan dengan Pancasila itu sendiri. Itu yang saya alami tahun 83, 86. Bahkan terjadi Tanjung Priok 88. Ribuan orang mati. Jangan dikira trauma itu masih ada. Padahal itu kekuatan dahsyat gitu. Nggak ada saya berani statement, tidak ada satu sila pun bertentangan dengan Islam, atau tidak ada ajaran Islam bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Nggak ada. Tunjukkan sila berapa, ayat mana. Tapi kita dikondisikan politik identitas, kita dikondisikan radikalisme. Jadi waktu debat di TV One pernah saya, judulnya Masjid Radikal. Salah satu pembicaranya dari BNPT juga, Masjid Radikal apa? Masjid itu kan kata benar. Radikal itu kata kerja yang harus berbuat. Mana mungkin masjid jadi radikal? Ya radikal pengurusnya ya. Jadi kalau radikal itu artinya di awal apa, dengan dasarnya radix akarnya. Nah akar Islam itu tauhid. Nah dalam konteks ini nggak ada kita masyarakat yang berani nolak. Udah jelas-jelas pemilu curang nggak berani ditolak. Oke lah rakyat gak itu, tapi Anies dong kan dia ngerti. Dia kan lawan, dia dicurangi. Nah gitu. Sehingga kita begini deh. Kesimpulannya terakhir saudara, tidak bermaksud provokasi atau apa, tapi ini kan kesadaran sejarah kita juga bahwa kalau hidup kita, anak cucu kita mau keadaannya jauh lebih baik, berbuatlah sekarang. Apa yang saya buat, apa yang saya bisa buat. Minimal ceramah ini dibilang cuma omdo, ya memang saya bisa ini cuma omdo kan? Penyemangat. Kalau yang pernah ini pernah. Ya memang tugas saya omdo sambil membantu. Akhirnya saudara, mohon maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.